Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cendekia Langit. Kali ini Cendekia Langit ingin mengajak rekan-rekan belajar psikotes bersama terkait kemampuan spasial, terkhusus seri gambar. Mungkin rekan-rekan bisa menyediakan atau sobat Cendekia Langit bisa menyediakan kertas dan alat tulis agar kita bisa belajar bersama. Bisa slide selanjutnya. Nah, ini mungkin nanti rekan-rekan atau sobat Cendekia Langit bisa pause dulu, kemudian setelah ketemu jawabannya baru boleh melanjutkan lagi gitu ya, di pause dilanjutkan. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, kira-kira jawabannya mana sih? Nah, kita lihat dulu bahwa di sini 1, 2, 3, 4 ada 4, kemudian di sini ada 3, 2, kemudian 1. Berarti kemungkinan di sini tidak ada lagi perseginya ya, persegi panjang. Maka kemungkinannya adalah B dan C. Tapi lebih lanjut kita lihat di sini kan titiknya 1, kemudian di sini titik 2, titik 3, kemudian di sini titiknya 4, berarti setelah 4 titiknya 5. Dari antara B dan C yang titiknya 5 adalah C. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang C. Kita cek benar nggak? Nah, itu. Ini untuk nomor 1. Ini ada 15 nomor, mungkin saya agak sedikit cepat ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 mungkin bisa di-pause dulu untuk sobat Cendekia Langit yang ingin berpikir sejenak apa sih jawabannya gitu. Boleh di-pause. Kemudian kalau sudah boleh dilanjutkan. Nah, di sini kita lihat bahwa ini tanda panah yang warna hitam ya, yang hitam itu ke atas, kemudian agak serong ke kiri sebanyak 45 derajat, kemudian 45 derajat lagi, maka ke ini ya, berlawanan arah jarum jam, ini ke arah kanan, kiri ya, kemudian tambah 45 derajat lagi ke sini, kemudian kalau ditambah 45 derajat lagi, berarti kemungkinan bahwa garis hitamnya atau tanda panah hitamnya itu mengarah ke bawah. Nah, dari pilihan A sampai E, yang ke bawah adalah A dan D. Oke? Kemudian kita fokus ke yang putih. Tanda panah putih ini dia digeser juga searah jarum jam, kemudian sebanyak 45 derajat. 45 derajat segini, kemudian diputar lagi berarti ke bawah, putar lagi berarti kan berhimpit nih, tidak terlihat. Maka kalau ditambah 45 derajat lagi, maka ke arah kiri. Nah, dari antara A dan D, yang tanda panahnya ke arah kiri mana? Yang D, gitu. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang D. Jadi mungkin rekan-rekan atau sobat Cendekia Langit bisa mengerjakan soal ini semenit bisa dapat 5 atau 10 soal, karena mungkin lebih cepat ya kalau gambar. Kemudian, ini bagaimana ketika ada soal seperti ini, kira-kira yang mana gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini 1, di sini 1. Kemudian seperti ini di sebelah kanan, kemudian di sini sebelah kiri. Seperti pencerminan gitu ya. Maka kalau dicerminkan, kemudian pencerminan kita lihat kalau trapesium dicerminkannya menjadi persegi segi 6 ya, segi 6. Nah, maka trapesium ini kalau kena keduanya trapesium, maka akan keduanya dicerminkan sebagai segi 6. Nah, yang segi 6 berarti pilihannya A, B, D, dan E. Ya, oke. Kemudian kita lihat bahwa putih dicerminkan ke putih. Maka kalau ini hitam dicerminkan tetap hitam, putih dicerminkan tetap putih. Maka yang atas hitam, yang di bawah putih. Maka kemungkinannya berkurang, yaitu tinggal A, D, dan E. Selanjutnya bahwa kita lihat ini adalah pencerminannya dicerminkan gitu ya. Kemudian kalau ini dicerminkan, maka titiknya akan berada di ujung yang sana. Gitu. Berarti yang D ini bukan, ini kan dia seperti berhimpit ya kalau di ini. Sedangkan maka jawaban yang paling memungkinkan adalah yang A. Kalau yang E kan itu namanya dicerminkan ke bawah. Maka benar nggak A? Nah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke nomor keempat ya.
Nomor 4, kita lihat bahwa ini persegi, kemudian trapesium. Trapesium akan melanjutkan jadi yang di luar. Kemudian ini ada segi 8, segi 8-nya menjadi yang gambar yang di luar, ada segitiga menjadi gambar yang di luar. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran akan menjadi yang di luar. Maka yang memungkinkan adalah hanya C, karena kan ini lingkaran ya, atau elips gitulah. Itu yang memungkinkan hanya itu, yang lainnya tidak. Maka yang nomor 4 jawabannya adalah yang C. Oke, jangan lupa Sobat Cendekia Langit di post dulu, misalkan ketemu soal di post, kemudian jawab. Tapi pastikan jawabannya tidak berubah, agar di akhir tahu dari 15 soal ini Sobat Cendekia Langit benar berapa dan salah berapa. Kemudian nomor 5. Nomor 5 kita lihat bahwa ini lingkaran, di dalamnya persegi. Nah, persegi itu yang akan menjadi yang ini utamanya ya. Kemudian di dalamnya ada jajar genjang. Jajar genjang akan menjadi yang utama, kemudian menjadi segitiga. Segitiga akan menjadi yang utama, kemudian trapesium. Maka trapesium ini yang akan menjadi yang utama, gitu ya. Tapi semuanya trapesium. Oke. Karena semuanya trapesium, kita lihat. Nah, ini kan di pojok kiri atas, pindah ke pojok kanan atas, pindah ke bawah, berarti pojok kanan bawah, kemudian geser lagi, berarti di sini pojok kiri bawah, berarti dia akan ke atas lagi ya. Ke atas lagi, dan bentuknya itu pasti, dan ke atas lagi berarti antara E dan B. Yang C ini enggak, karena dia di sini persegi ya. Kemudian enggak mungkin bentuknya sama. Ini trapesium, maka jawabannya memungkinkan adalah yang E. Oke. Sampai nomor 5, Sobat Cendekia Langit sudah benar berapa atau salah berapa? Mungkin bisa komentar. Kemudian selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6, kita lihat bahwa di sini ada 1, 2, ya nih 1, 2, 3, berarti seterusnya 4. Wah, 4 semua nih. Oke, kemudian kita lihat putih, hitam, putih, maka selanjutnya yang tengahnya pasti hitam ya. Hitam berarti pilihannya antara A, B, dan E, tinggal 3 pilihan. Kemudian kita lihat yang tadi ini hiasan ya, pernak-perniknya ini hitam, putih, hitam, berarti pilihannya adalah putih gitu. Putih berarti yang A sudah tidak memungkinkan, maka pilihannya antara B dan tadi mana ya? B dan E ya. Antara B dan E. Kemudian kita lihat lagi, di sini kan kayak jajar genjang, lingkaran, jajar genjang, maka kita pasti lingkaran lagi. Dan di sini jajar genjang ya, yang E berarti nggak mungkin. Maka jawaban nomor 6 adalah yang B. Tuh. Kita lanjut ya. Ini sebenarnya dari tim YouTube Cendekia Langit suruh live streaming, namun karena ada agenda yang bersamaan gitu, jadi direkam saja. Kemudian, oke, nomor 7, mungkin jawabannya apa? Bisa di-post terlebih dahulu sebelum dibahas. Nah, ini kita lihat bahwa sudah di-post ya asumsinya. 1, kemudian yang hitamnya 2, kemudian 3, kemudian 4, berarti hitam selanjutnya adalah 5 ya. 5. Nah, ini hitamnya hampir semuanya 5. Ya. Kemudian kita lihat ini jajar genjang ya. Bujur sangkar. Lingkaran, kemudian ini belah ketupat ini ya. Jajar genjang, belah ketupat lah ya, ini belah ketupat, nih mohon maklum lah ya, banyak deadline. Ini lingkaran, kemudian belah ketupat, berarti kan pasti belah ketupat ya, berarti pilihannya antara B, C, dan D, karena nggak mungkin lingkaran ketemu lingkaran atau elips nih. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan lagi adalah apa nih yang bisa. Oke, ini lingkaran, kemudian ini jadi lingkaran, kemudian isinya ya. Ini belah ketupat, lingkaran, belah ketupat, pasti lingkaran lagi. Berarti pilihannya antara B dan D. Nomor 7. Kemudian
kok sepertinya salah ya, ini seharusnya nggak hitam. Dan karena seperti itu antara B dan D, ini sebenarnya agak rancu ya, karena kalau memang di sini hitam, seharusnya di sini juga hitam di sini. Jadi antara jawabannya B dan D, tapi kalau saya sendiri prefer yang B. Kenapa? Karena di sini kan putih semua ya. Atau diasumsikan ini lupa menghitamkan, maka yang kemungkinan jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Nah, kalau ada gambar seri seperti ini, yang mana yang harus kita pilih? Mungkin bisa di pause dulu, kemudian sobat cendekia langit tentukan jawabannya A, B, C, D, atau E. Kemudian kalau sudah ditentukan, jangan diubah lagi, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini dilihat bahwa hitam, putih, 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 hitam gitu ya. Urutannya kan hitam dulu, baru putih, 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 keduanya putih, terus baru putih, hitam. Di sini putih, hitam, hitam, putih, putih, putih gitu. Kalau ini hitam, putih, 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 berarti yang belum apa? Yang belum kan kalau didahului hitam sudah, yang keduanya putih sudah, berarti di sini adalah putih hitam gitu ya. Putih hitam, putih hitam, putih hitam, putih hitam, putih hitam. Berarti yang nggak mungkin kan adalah yang D ya, oke? Kemudian di sini kita lihat ini serong kiri ya, serong atau ya pokoknya silang ya, silang yang ke arah sini. Anggaplah dia menuju ke arah ini ya, serong kanan atau serong kiri ya, miring lah ya. Kalau gradien ini gradiennya negatif, ini gradien positif, tapi jangan ngomong gradien, nanti pusing juga yang perhatikan. Oke, ini serong ke sini ya, terus anggap aja ini ke kanan lah ya, ke kanan, kemudian serong ke kiri, kemudian ini sama-sama sejajar, ini serong ke kanan, serong ke kiri sejajar, ini ada serong kiri, serong kanan, kemudian berarti belum ada yang sejajar. Maka kita pilih yang sejajar, berarti yang B dan E tidak memungkinkan. Maka jawabannya antara A dan C. Kemudian kita lihat bahwa yang sejajar itu pasti di atas, maka C tidak mungkin. Maka pilihannya adalah, bukan gitu ya. Kita lihat bahwa ini yang putih itu hitam yang di atas kan, kemudian yang hitam itu adalah putih gitu, oke. Kemudian ini juga, ini putih-putih, berarti yang putih ini adalah hitam di atasnya, yang ini putih hitam. Jadi kita sudah tahu bahwa di sini pasti putih dan hitam ya. Ya putih dulu. Kalau putih dulu berarti ini yang atas, kemudian putih, kemudian hitam. Hitamnya yang, karena di sini nggak ada, berarti kita ambil putih yang ini ya. Ini putih, kemudian hitamnya yang ini, berarti keduanya di bawah, berarti yang C. Gitu. Jadi penjelasnya agak itu. Jadi kita harus pastikan juga ini yang putih itu ambilnya dari yang putih-putih kan. Kemudian yang hitam kita ambil dari sini. Maka yang mungkin kan adalah C. Kenapa? Karena kalau A itu hitamnya kan putihnya di bawah, nggak bisa. Jadi harus berhati-hati juga. Oke, selanjutnya nomor 9. Yang mana? Ini kita lihat bahwa anggap aja ini huruf L ya, L yang kecil, L yang sedang, terus L yang tinggi. Ini L kecil, L sedang, L tinggi. Ini L kecil, ini L tinggi. Berarti pasti L sedang. Oke. Kemudian ini titiknya di atas, di samping, di bawah. Di atas, di samping, di bawah. Di atas, di samping, di bawah. Kok di bawah semua sudah. Kemudian kita lihat bahwa apalagi nih yang bisa ini. Kemudian yang ini hitam, dua putih. Ini dua putih, kemudian hitam. Ini ada putih, hitam, berarti sudah pasti putih. Berarti antara B, D, dan E. Lebih lanjut, kita lihat bahwa ini ada yang mana nih? Kita berarti tinggal menentukan apakah yang B, D, atau yang E. Ini kita tentukan lagi ya.
ini sudah, yang ini kan hitam sudah ada satu, ini yang hitam, kemudian yang hitam, berarti di sini tuh nggak boleh lagi hitam, berarti kemungkinan D dan E ini gugur, maka pilihannya adalah yang B. Membingungkan ya Sobat Cendekia Langit. Memang kalau seperti ini kan penjelasannya tuh kadang bisa dijawab tapi memang sulit untuk dijelaskan gitu. Semoga Sobat Cendekia Langit sedikit paham ya. Ini lanjut ke nomor 10. Kita lihat ini oke. Ini berarti gambarnya 1 2 ke sana, kemudian dilanjutkan lagi, berarti dari ini 1 2, diulang lagi. Berarti dari sini 1 2, berarti kalau di sini berarti yang ini kan 1 2 1 2, ini E bisa, D nggak mungkin, C bisa, B juga bisa, A juga bisa. Oke, berarti yang tidak memungkinkan hanya yang D ya, karena tidak memenuhi pola yang di luarnya. Kemudian ini kita lihat bahwa ini ada satu garis, kemudian apa lagi ya, ini garis atas bawah, kemudian 2 garis ya, 2 garis, 1 2 2 garis, ini 1 2 3 3 garis, 1 2 3 4 4 garis, berarti kita harus cari gambar yang 5 garis, 5 garis tapi memenuhi pola tersebut ya. Kita lihat dulu polanya, yang ini 1 di atas, kemudian pindah ke sisi satunya ke kanan bawah, berarti ya garis yang lurus adalah di sebelah kiri. Yang kiri mana aja garis lurus yang kiri, yaitu hanya yang tadi D nggak mungkin ya, berarti hanya C dan E. Pilihannya tinggal 2 nih, antara C dan E. Kemudian kita lihat fokus ke yang tengah, ini 1 garis ke sini, kemudian ditambah ke sini, kemudian tambah ke atas, berarti pasti akan tertutup menjadi sebuah persegi. Maka jawaban yang memungkinkan dari nomor 10 adalah yang E. Selanjutnya nomor 11. Oke, mungkin bisa di-pause dulu, kemudian Sobat Cendekia Langit tentukan jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, ini juga bisa dilihat sambil rebahan ya, jadi nggak perlu fokus banget kalau bahas psikotes kemampuan spasial atau gambar. Kita lihat ya. Nomor 11, sudah ketemu jawabannya dari Sobat Cendekia Langit? Nah, jadi ini kan kita fokus ke panahnya dulu, panah, kemudian digeser 90 derajat ke sini, 90 derajat ke bawah, berarti kalau 90 derajat ke arah sana ya, ke arah kanan. Yang arah kanan berarti A, B, C, udah cuma 3 itu ya, A, antara A, B, dan C. Kemudian kita lihat bahwa ini badannya tuh hitam, badannya putih, badannya hitam, berarti pasti badannya putih. Yang C nggak memungkinkan lagi, tadi udah bocoran ya, ya udahlah, C nggak mungkin, berarti antara A dan B. Kemudian kita lihat di sini, ini kepalanya bulat, ini belah ketupat, ini bulat, berarti pasti belah ketupat. Yang ini kan bulat ya, berarti yang memungkinkan adalah B. Oke, sampai nomor 11 sudah salah berapa? Kita masih 4 nomor lagi. Lanjut ya. Oke, nomor 12. Ini gimana cara menentukannya? Ini kan di sisi kiri ya, di sisi kiri, ini di sisi bawah, ini di sisi kanan, berarti yang di sini pasti di sisi atas, berarti antara A, B, C, D. Yang E udah nggak mungkin. Kemudian kita lihat ini ke arah atas panahnya, kemudian ini ke arah kiri, ini ke arah bawah, berarti yang belum ada ke arah kanan. Dari antara A, B, C, D, yang ke arah kanan itu adalah A, B, dan D. Oke, A, B, dan D. Kemudian kita lihat bahwa ini kan ada segitiga kecil sama besar ya, yang kecilnya hitam, kemudian di kecilnya putih, ini kecilnya hitam, berarti yang kecilnya lagi putih. Yang kecilnya lagi putih berarti ini yang A, yang B kan yang hitam nih, nggak mungkin, berarti D. Berarti pilihannya antara A dan D. Itu. Kemudian kita lihat bahwa kalau misalkan ini kan di pojok, ini juga di pojok. Kalau yang kasus yang ini kan dia di tengah, maka kita pilih yang di tengah, yaitu A.
Oke, sudah muncul jawabannya. Lanjut ya, nomor 3 nomor lagi. Semangat sobat cendekia langit. Nomor 13. Oke, apa jawabannya? Mungkin bisa ditulis dulu tanpa mengganti setelahnya ya. Kita lihat ini tuh pencerminan ya. Jadi ini dua gambar ini berpasangan. Nah, ini berpasangannya dengan mana? Kita lihat bahwa ini pencerminan. Kalau di sini hitam, berarti di sini putih. Yang khusus untuk yang kecilnya ya. Yang hitam, kemudian ini menjadi putih. Berarti kalau ini karena yang di pojok sini berarti nanti kayak layang-layang ya. Layang-layangnya akan di sebelah sini. Jadi antara B, C, D, dan E. Yang A sudah nggak memungkinkan karena bukan pencerminan. Kemudian kita lihat lagi clue-nya bahwa yang di luar itu akan berlainan tanda, berlainan warna. Ketika ini hitam, maka dicerminkan nanti akan menjadi warna putih. Jadi dari antara B sampai D yang kemungkinan warna putih adalah C dan D. Kemudian kita lihat bahwa kalau ini kan anggap aja pondasinya itu tidak berubah warna, maka pondasinya tetap, kalau ini pondasinya putih berarti ini tetap putih. Dan ini berubah tanda, berubah warna, maka yang memungkinkan jawabannya adalah yang C gitu. Lanjut lagi nomor 14 ya. 14 ini ada gambar kotak-kotak, ini ada 1, 2, 3, kemudian 4 berarti ya selanjutnya. Berarti antara pilihan B, C, D, dan E. Kemudian di sini ada hitam, putih, hitam, pasti selanjutnya adalah, atau kita lihat ya, di sini kanan, bawah, kiri, berarti atas gitu. Ya enggak? Kanan, bawah, kiri, berarti satunya di atas. Atas berarti antara B dan E. Tapi lebih lanjut kita lihat ini hitam, putih, hitam, pasti putih. Maka yang memungkinkan adalah yang E. Oke, soal terakhir mungkin sobat cendekia langit bisa dilihat yang mana jawabannya. Nomor 15. Oke. Nomor 15. Yang mana kira-kira jawabannya? Jadi nih, oke sudah. Nah ini jadi kalau misalkan kita lipat nih ya, kita lipat, ini kan berhimpit hitam-hitamnya. Kemudian ini lipatnya ke arah sini ya, ke arah kiri misalkan. Kemudian ini kita lipat ke arah kanan, bertumpuk. Nah ya, kemudian ini juga kita lipat ke arah kiri, berhimpit ya dia. Ini berhimpit ya sih? Enggak berhimpit. Mungkin sobat cendekia langit nih, nomor 15 bisa kira-kira yang mana gitu. Nanti nomor 15 ini sebagai tapi bisa dilihat bahwa di sini jawabannya adalah yang D. Ayo, kenapa bisa D gitu? Mungkin bisa komentar. Kenapa ya nomor 15 ini bisa D? Nah, sekian, kalau ada pertanyaan boleh email ke email cendekia langit. Kemudian saya akhiri. Cendekia langit, salam kolaborasi, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.